Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfi dengan NIM C1B023115. Saya adalah mahasiswi dari program studi manajemen angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Nah, untuk memenuhi tugas dari manajemen kinerja yang diampu oleh dosen saya, yaitu Dr. Sri Rosita SEMM, saya akan membahas mengenai studi kasus dari Institut Teknologi Bandung, yaitu mengenai manajemen kinerja organisasi. Kita masuk ke dalam pembahasan kasus, yaitu manajemen kinerja Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kita pasti sudah mengetahui bahwa ITB adalah salah satu universitas terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, di mana ITB ini pertama kali didirikan di tanggal 3 Juli tahun 1920, dan ITB saat ini telah menjadi perguruan tinggi dengan status Badan Hukum atau PTNBH yang telah diresmikan pada tahun 2013 dan memiliki akreditasi unggul. Saat ini juga ITB telah memiliki sekitar 1.408 dosen aktif, kemudian 1.266 tenaga kependidikan, dan 27.506 mahasiswa aktif, baik itu dari sarjana ataupun diploma. Nah, teman-teman, kualitas dari ITB ini juga telah diakui atau dibuktikan dengan banyak sekali program studi dari ITB yang telah memiliki akreditasi unggul, yaitu di S1 sekitar 49 prodi, S2 sekitar 43 prodi, S3 sekitar 21 prodi, dan di profesi itu sekitar 2 prodi yang telah terakreditasi unggul. ITB sendiri sekarang telah memiliki 45 program studi yang telah terakreditasi internasional. Nah, kualitas dari ITB ini juga diakui dari QS World University Rankings, yaitu Sustainability 2024, merilis peringkat universitas terbaik di dunia di tahun 2024, di mana ITB menjadi peringkat pertama perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan kinerja dari ITB sendiri juga diukur dari indikator kinerja utama mereka, atau IKU, di mana di IKU pertama yaitu meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dari ITB, yaitu titik satu presentasi lulusan S1 dan D4, 3, 2, dan 1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wira swasta dengan target 80 dan berhasil mencapai lebih dari 100%, yaitu di tahun 2024 sekitar 115,9%. Kemudian di 1.2 yaitu presentasi mahasiswa S1 dan D4321 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Nah, maksudnya itu mahasiswa yang magang mengikuti MBKM atau mengikuti lomba-lomba nasional lainnya seperti PKM, P2MW, atau PPK Ormawa. Itu hanya tercapai sekitar 64,4%. Kemudian di IKU yang selanjutnya yaitu meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, di mana di poin 2.1, presentasi dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dengan target 30, namun hanya terrealisasi sekitar 87,7%. Kemudian di 2.2 yaitu presentasi dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha atau dunia industri. Jadi target mereka di tahun 2024 yaitu sekitar 43 dan berhasil terrealisasi yaitu sekitar 101,7%. Namun, jika dilihat dari tahun sebelumnya, ini tuh mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 70%. Dan ini juga menjadi perhatian ITB ke depannya untuk mendukung para dosen yang ingin memiliki sertifikat kompetensi nasional dan internasional tentunya. Kemudian di poin selanjutnya, 2.3, jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi atau pengakuan internasional atau diterapkan oleh masyarakat industri pemerintah per jumlah dosen. Dengan target di tahun 2024 itu 3,35 dan berhasil tercapai 103,6%. Selanjutnya yaitu
meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, di mana di poin 3.1 yaitu jumlah kerjasama per program studi S1, D4, 3, 2, dan 1 dengan target 1,40 yaitu berhasil tercapai sekitar 107,9%. Namun jika dilihat di tahun 2023, ini terdapat penurunan yang cukup signifikan ya, karena di tahun 2023 itu hampir 200% terrealisasi. Selanjutnya di poin 3.2 yaitu persentase mata kuliah S1 dan D4.321 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method atau pembelajaran kelompok yaitu team-based project sebagai bobot evaluasi. Di mana target mereka adalah 76,50 dan berhasil terrealisasi sekitar 108,1%. Selanjutnya, poin 3.3 yaitu presentasi program studi S1 dan D4 3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dengan target 78 dan berhasil tercapai tepat di 100% ya. Nah, ikut terakhir meningkatnya yaitu meningkatnya tata kelola perguruan tinggi negeri, di mana di poin 4.1 yaitu predikat SAKIP. Jadi teman-teman, SAKIP itu adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberlakukan pada perguruan tinggi. Jadi, SAKIP ini tuh digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, yaitu si ITB ini bertanggung jawab atas hasil kinerjanya, terutama terkait penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh negara. Bahwa ITB telah melaksanakan SAKIP-nya dengan baik, di mana sakit ini tentunya harus dikelola dari badan yang terbawah, di mana mereka juga harus mengelola tata kelola mereka, kemudian prodi-prodi yang ada di ITB, sehingga berhasil mencapai predikat A. Kemudian di poin 4.2 yaitu nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RK atau K atau L, di mana ITB itu memiliki target 90 dan berhasil terrealisasi sekitar 111%. Sekitar 111%, teman-teman. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa ITB dapat mengelola anggarannya dengan baik, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pengaplikasian pada kebutuhan-kebutuhan yang memang telah ditentukan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran mereka. Dan anggaran ini dapat terserap dengan baik di berbagai rencana yang telah ditetapkan ITB di awal. Kemudian di poin terakhir yaitu 4.3, presentasi fakultas yang membangun zona integritas. Dengan target itu 50 dan berhasil terrealisasi itu sekitar 116,7%, teman-teman. Jadi zona integritas ini adalah predikat atau status yang diberikan kepada perguruan tinggi yang menunjukkan komitmen yang besar terhadap upaya membangun wilayah yang terbebas dari korupsi, kemudian kolusi, dan nepotisme. Nah, teman-teman, dapat saya simpulkan dari pembahasan studi kasus ini bahwa capaian kinerja ITB itu secara keseluruhan mencapai 101,7%. Nah, ini tuh melebihi target dalam perjanjian kinerja di awal. Kemudian capaian ini menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran, serta kesiapan ITB dalam merespon dinamika kebijakan pendidikan tinggi nasional yang terkadang itu berubah-ubah ya teman-teman. Dan selanjutnya, kinerja ITB itu tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga penguatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tantangan utama seperti keterbatasan dana, rigiditas kurikulum, dan masalah data atau penginputan data ini juga menjadi catatan ITB selanjutnya di tahun 2025 agar masalah-masalah atau hambatan ini bisa bisa teratasi dengan baik di tahun berikutnya. Kemudian output kinerja yang baik dari ITB di tahun 2024 ini
akan menjadi acuan dasar kebijakan baru mereka di tahun 2025.